Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini ada saya Hafiz Rahmat Kurniawan, lalu ada Saya Muhammad Awan Al-Fakih. Saya Muhammad Riki Pratama. Saya Livi Cahya Putri. Saya Muhammad Fahri. Saya Muhammad Rais Sadat. Dan saya Faizal Rashid Harahap. di sini kami akan menjelaskan tentang protocols and model. Boleh di skip saja. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang the rules, aturan komunikasi, lalu ada protokol, lalu rangkaian protokol, dan juga ada organisasi standar, model referensi, enkapsulasi data, dan akses data. Skip next. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya bernama Lili. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang the rules atau aturan komunikasi. Yang dimana materi ini membahas tentang aturan-aturan dasar dalam komunikasi jaringan komputer. Agar perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik, dibutuhkan aturan yang disebut protokol. Yang pertama itu ada device in a bubble. Perangkat yang berada dalam satu jaringan dapat saling terhubung dan bertukar data apabila menggunakan aturan komunikasi yang sama. Misalnya, komputer, laptop, printer, atau smartphone dalam jaringan yang sama. Jika setiap perangkat menggunakan aturan yang berbeda, maka pesan yang dikirim tidak akan dipahami oleh perangkat lain. Karena itu, aturan sangat penting agar komunikasi berjalan lancar. Lalu yang kedua ada communication fundamentals. Dalam proses komunikasi, jaringan terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah sender, yaitu perangkat yang mengirimkan data. Lalu yang kedua adalah receiver, yaitu perangkat yang menerima data. Yang ketiga adalah channel atau media, yaitu jalur yang digunakan untuk mengirim data, seperti kabel jaringan, serat optik, atau sinyal nirkabel seperti WiFi. Tanpa ketiga komponen tersebut, komunikasi data tidak dapat terjadi. Lalu yang ketiga ada communication protocols. Protokol adalah sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan dipahami oleh perangkat lain. Protokol memiliki cara kerja yang sama saat berkomunikasi. Contohnya, ada HTTP digunakan untuk membuka halaman web, lalu PTP digunakan untuk transfer file, lalu TCP atau IP digunakan sebagai dasar komunikasi internet. Dengan adanya protokol, perangkat dari merek atau jenis yang berbeda tetap bisa saling terhubung. Lalu yang keempat ada rule establishment. Sebelum komunikasi dimulai, perangkat harus menyepakati aturan yang akan digunakan. Hal ini disebut rule establishment. Contohnya, perangkat harus mengetahui yang pertama format pesan yang digunakan, yang kedua kecepatan pengiriman data, yang ketiga cara memberikan balasan, yang keempat bagaimana menangani kesalahan. Jika aturan ini tidak disepakati sejak awal, maka proses komunikasi bisa terganggu atau gagal. Lalu yang kelima ada network protocol requirements. Agar komunikasi jaringan berjalan dengan baik, protokol harus memiliki beberapa fungsi penting, yaitu menentukan identitas pengirim dan penerima, mengatur proses pengiriman data, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data, menjaga keamanan data selama pengiriman, memastikan data sampai ke tujuan dengan benar. Semua hal tersebut diperlukan agar jaringan dapat bekerja secara efisien dan aman. Lalu yang keenam ada message encoding. Komputer tidak memahami bahasa manusia secara langsung. Karena itu, semua pesan harus diubah menjadi bentuk kode atau sinyal yang bisa dipahami perangkat. Biasanya, dalam bentuk biner, yaitu angka 0 dan 1. Misalnya huruf, angka, gambar, atau video akan diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk digital sebelum dikirim melalui jaringan. Setelah sampai di tujuan, data akan diterjemahkan kembali menjadi informasi yang bisa digunakan pengguna. Lalu yang ketujuh ada message formatting and encapsulation. Saat data dikirim melalui jaringan, data tidak dikirim begitu saja. Data harus disusun dalam format tertentu agar mudah diproses. Selain itu, data juga dibungkus dengan informasi tambahan,
seperti alamat tujuan, alamat pengirim, jenis data, dan urutan data. Proses pembungkusan ini disebut encapsulation. Dengan cara ini, perangkat tujuan dapat mengetahui dari mana data berasal dan bagaimana cara memprosesnya. Lalu yang kedelapan ada message size, yaitu ukuran pesan juga mempengaruhi proses pengiriman data. Jika ukuran data terlalu besar, maka data biasanya akan dipecah menjadi beberapa bagian kecil yang disebut paket. Setelah semua paket sampai di tujuan, data akan disusun kembali menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi resiko kegagalan pengiriman. Lalu yang kesembilan ada message timing. Dalam jaringan, waktu pengiriman data sangat penting. Message timing mengatur beberapa hal seperti kapan data dikirim, seberapa cepat data dikirim, berapa lama perangkat menunggu balasan, dan bagaimana mengatur giliran pengiriman data. Jika waktu tidak diatur dengan baik, bisa terjadi tabrakan data atau keterlambatan komunikasi. Lalu yang ke-10 ada message delivery option. Ada beberapa cara pengiriman data dalam jaringan, yaitu yang pertama unicast, satu pengirim ke satu penerima. Contohnya mengirim email ke satu orang. Lalu yang kedua ada multicast, yaitu satu pengirim ke beberapa penerima tertentu. Contohnya rapat online dalam grup tertentu. Lalu yang ketiga ada broadcast, yaitu satu pengirim ke semua perangkat dalam jaringan. Contohnya router mengirim informasi ke seluruh perangkat yang terhubung. Setiap metode digunakan sesuai kebutuhan komunikasi. Lalu yang ke-11 ada note about the note icon. Note adalah istilah untuk semua perangkat yang terhubung ke jaringan. Contohnya komputer, laptop, printer, server, router, switch, dan smartphone. Setiap note memiliki fungsi masing-masing. Ada yang mengirim data, menerima data, atau meneruskan data ke perangkat lain. Jadi kesimpulannya dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa komunikasi jaringan membutuhkan aturan yang jelas agar perangkat dapat saling bertukar data dengan benar. Aturan tersebut disebut protokol. Protokol mengatur cara pengiriman data, format pesan, waktu pengiriman, keamanan, dan tujuan data. Tanpa aturan yang baik, jaringan komputer tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Sekian materi dari saya dan akan melanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai protokol jaringan. Secara definisi, protokol adalah aturan yang mengatur komunikasi antar perangkat. Protokol berfungsi untuk memastikan bahwa setiap proses transfer data dilakukan secara terstruktur dan akurat, dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kesalahan komunikasi atau miscommunication antar sistem. Fungsi utama protokol mencakup 3 hal esensial. Yang pertama adalah pengendalian kecepatan serta pengaturan waktu. Yang kedua, memastikan penerimaan data yang benar oleh pihak tujuan. Dan yang ketiga, menjaga integritas data agar tidak mengalami kerusakan selama proses transfer. Contoh protokol HTTP dan HTTPS yang merupakan standar untuk mengakses situs web. Perlu dicatat bahwa HTTPS memberikan keamanan tambahan dengan menjamin transmisi data yang transkripsi melalui jaringan internet. Untuk kebutuhan transfer dokumen, terdapat FTP atau File Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk memindahkan file antar perangkat melalui jaringan, khususnya untuk distribusi data dalam skala besar. Sementara itu, keperluan korespondensi digital SMTP menjadi protokol utama yang memungkinkan pesan email diteruskan dari server pengirim ke server penerima secara akurat. IP berfungsi sebagai sistem pengalaman utama dalam jaringan yang memastikan setiap data diarahkan dengan tepat ke lokasi tujuan yang dimaksud. Selain sistem pengalamatan, terdapat protokol yang mengelola mekanisme pengiriman data, yaitu TCP dan UDP. TCP memiliki mekanisme verifikasi yang menjamin data sampai ke tujuan dengan lengkap dan utuh. Dan UDP memprioritaskan kecepatan transmisi. Meskipun UDP lebih cepat dibandingkan TCP, protokol ini tidak memberikan jaminan pengiriman yang sempurna atau utuh.
Protokol switch atau rangkaian protokol. Protokol switch, rangkaian protokol TCP atau IP, yaitu sistem komunikasi yang digunakan di jaringan komputer, termasuk internet, agar data bisa dikirim dan diterima dengan benar. Pertama, lapisan aplikasi HTTP atau FTP adalah bagian yang langsung berhubungan dengan pengguna. Di sini ada protokol seperti HTTP untuk membuka website dan FTP untuk mengirim file antar perangkat. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan di internet dimulai dari lapisan ini. Kedua, lapisan transport TCP atau UDP bertugas mengatur bagaimana data dikirim. TCP memastikan data sampai dengan urutan yang benar dan tanpa kesalahan. Sedangkan UDP lebih cepat tapi tidak menjamin urutan atau keutuhan data. Biasanya dipakai untuk streaming atau game online. Ketiga, lapisan internet atau IP berfungsi menentukan alamat tujuan dan jalur pengiriman data. Di sini digunakan IP address agar data bisa sampai ke perangkat yang tepat melalui jaringan. Keempat, lapisan akses jaringan adalah lapisan paling bawah yang berhubungan dengan perangkat keras. Di sini data diubah menjadi sinyal listrik atau gelombang agar bisa dikirim lewat media seperti kabel atau WiFi. Terakhir, kolaborasi antar lapisan. Semua lapisan ini saling bekerja sama. Data dari aplikasi akan turun ke bawah sampai jadi sinyal, lalu dikirim melalui jaringan. Di sisi penerima, prosesnya dibalik sampai data bisa dipahami oleh pengguna. Intinya, setiap lapisan punya tugas masing-masing. Tetapi semuanya bekerja sama supaya data bisa sampai dari pengirim ke penerima dengan cepat dan tepat. Lalu di sini ada organisasi standar. Organisasi standar adalah organisasi yang bertugas membuat dan menetapkan standar dalam teknologi, khususnya di bidang jaringan komputer dan komunikasi data. Tujuannya agar semua perangkat sistem dan teknologi bisa saling terhubung dan bekerja dengan baik, meskipun dibuat oleh perusahaan yang berbeda. Lalu di sini ada contoh organisasi. Yang pertama ada International Organization for Standardization, menyusun model OSI yang menjadi dasar dari jaringan komputer. Model ini membantu memahami bagaimana data ditransfer antar perangkat dengan cara yang terstruktur. Lalu yang kedua ada Institute of Electrical and Electronic Engineer, bertanggung jawab terhadap pengembangan dan standarisasi teknologi di bidang jaringan, seperti Ethernet untuk jaringan kabel dan Wi-Fi untuk jaringan nirkabel. Lalu ada Internet Engineering Task Force, yaitu untuk mengembangkan protokol-protokol internet seperti TCP atau IP yang memungkinkan komunikasi data yang efektif dan efisien di jaringan global. Lalu ada Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, yaitu untuk mengelola sistem domain dan alamat IP, memastikan bahwa setiap perangkat di jaringan global memiliki identitas unik untuk mendukung kelancaran komunikasi. Jadi, standar organisasi ini berperan penting dalam memastikan semua teknologi jaringan dapat bekerja secara seragam di seluruh dunia. Tanpa adanya standar komunikasi antara perangkat tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, organisasi seperti ISO, IEEE, IETF itu dan ANSI menjadi dasar utama dalam perkembangan teknologi jaringan yang kita gunakan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada model referensi. Nah, jadi yang pertama tuh ada model OSI atau yang dimana di pendekatan teoritis dan pendidikan. Yang dimana model OSI ini adalah model 7 lapisan yang dikembangkan oleh ISO untuk memahami dan menjelaskan komunikasi jaringan secara konseptual. Model ini sering digunakan dalam pendidikan dan troubleshooting jaringan. Lalu struktur 7 lapisan, di mana setiap lapisan ini memiliki fungsi khusus yang dimulai dari physical, installing, network, transportation, presentation, hingga application. Lapisan ini bekerja secara hierarkis untuk memproses data. Lalu fokus pada sinkronisasi dan format data, yang dimana model OS ini adalah untuk menekankan pentingnya pengaturan encoding, formatting, dan timing dalam memastikan komunikasi antar perangkat berjalan lancar tanpa gangguan. Lalu masuk ke model TCP dan IP, yang mana kerangka kerja praktis
Model TCP atau IP ini adalah model 4 lapisan yang dirancang berdasarkan implementasi nyata pada operasi internet. Model ini lebih sederhana dibandingkan OSI dengan lapisan network, access, internet, transport, dan application. Lalu lapisannya untuk fungsi tertentu, contohnya lapisan transport bertanggung jawab atas pengiriman data menggunakan TCP atau UDP. Sementara lapisan internet mengatur pengelamatan dan routing melalui protokol IP. Lalu perbandingan dengan OSI, jika model OSI lebih bersifat teoritis dan mendetail dengan 7 lapisan, model TCP atau IP ini berfokus pada implementasi praktis dan efisien dengan struktur 4 lapisan yang terintegrasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi data. Boleh next. Oke, apa sih enkapsulasi data itu? Itu adalah sebuah pengemasan data yang menjadi segmen, yang dimana pada lapisan transport, pada data aplikasi itu dibungkus menjadi segmen untuk menambahkan informasi yang memungkinkan seperti kontrol pengiriman, juga port tujuan dan sumber. Nah, fungsinya sendiri, kita akan menentukan aplikasi mana yang akan kita kirim dan menerima data tersebut, dan juga akan mengatur proses pengiriman. Misalnya, apakah data tersebut harus dijamin sampai atau tidak. Lalu ada pembuatan paket di lapisan network, yang dimana data dan segmen kemudian dilengkapi dengan informasi routing atau alamat tujuan di lapisan network. Jadi sebuah paket, yang dimana ini seperti pada pengiriman paket pada umumnya ya. Kita tuh membutuhkan data seperti nama, alamat, nomor telepon dan lain-lain. Fungsinya sendiri yaitu menentukan jalur pengiriman dari routing tersebut dan juga memastikan data sampai ke tujuan. Lalu yang ketiga ada pengemasan menjadi frame detailing, yang dimana paket ini selanjutnya akan dibungkus dengan header dan trailer di lapisan data untuk menciptakan frame yang siap untuk dikirim melalui media PC. Nah, fungsinya ini sendiri yaitu mengirim data dalam jaringan lokal teman-teman, dan juga akan mengecek apakah data ada kesalahan pada saat pengiriman. Boleh next. Oke, selanjutnya ada konversi ke bit di lapisan fisikal, di mana fisikal ini adalah sebuah model OSI yang terdapat pada 7 OSI layer. Nah, frame kemudian diubah menjadi sinyal digital atau bit yang dapat ditransmisikan melalui jaringan fisik, yang dimana fungsinya ini mengubah data menjadi sinyal yang bisa ditransmisikan, yang dimana bit ini dikirimkan juga melalui kabel media fisik seperti fiber optik, kabelan, dan juga wireless. Lalu ada dekapsulasi saat penerimaan, yang dimana proses ini dibalik pada perangkat penerima, yaitu membongkar data dari bit hingga menjadi informasi utuh di sisi aplikasi. Setelah kita melakukan enkapsulasi, yang dimana kita akan mengirimkan sebuah data ke antar alamat, dekapsulasi ini akan menerima alamat tersebut dari enkapsulasi yang telah dikirim. Nah, fungsi hasil akhirnya ini itu data asli bisa dibaca oleh si penerima. Next. Nah, tujuan dari enkapsulasi ini sendiri yaitu pengaturan struktur data, yang dimana enkapsulasi ini memastikan data yang dikirim memiliki struktur yang sesuai dan juga memungkinkan perangkat penerima untuk memahami isi pesan. Yang dimana manfaat dari tujuan yang pertama ini adalah memudahkan perangkat untuk memahami dari isi data yang kita kirim dan juga mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. Lalu untuk tujuan yang kedua itu penyediaan informasi alamat, yang dimana header di setiap lapisan akan menambahkan informasi penting seperti alamat tujuan agar data dapat dikirimkan ke perangkat yang tepat. Yang dimana ini seperti IP address dan juga MAC address pada komputer-komputer, dan juga manfaatnya data bisa dikirim dengan tujuan yang tepat. Lalu yang ketiga yaitu pengendalian dan pengamanan komunikasi, yang dimana akan memberikan metadata seperti kontrol alur dan sinkronisasi untuk memastikan pengiriman data yang aman dan bebas dari kesalahan. Yang dimana ini adalah sebuah protokol untuk mengamankan dalam pengiriman data. Next. Nah, lalu ada tujuan yang tujuan yang keempat yaitu pemisahan tanggung jawab setiap lapisan, yang dimana tujuannya memungkinkan setiap lapisan berfokus pada fungsi masing-masing seperti transportasi, routing, atau pengiriman fisik. Nah, jadi transport itu seperti mengatur pengiriman data, lalu ada di routing itu menentukan rutenya, dan juga pengiriman fisik itu akan mengirimkan secara lokal atau data linear. Dan juga manfaat dari tujuan yang keempat ini adalah sistem lebih terstruktur dan juga memudahkan perbaikan jika terjadi masalah. Lalu untuk tujuan yang kelima
itu koordinasi antar perangkat, yang dimana proses enkapsulasi ini membantu menciptakan komunikasi yang efisien antara perangkat dengan arsitektur jaringan yang berbeda, yang dimana enkapsulasi ini menggunakan standar yang sama dari semua perangkat seperti pengirimannya, dan juga manfaat dari tujuan yang kelima ini perangkat berbeda tetap bisa berkomunikasi walaupun menggunakan IP yang berbeda, dan juga jaringan masih menjadi lebih kompatibel dalam pengiriman. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Faiz. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akses data. Sebelum itu, apa sih pengertian dari akses data? Akses data adalah mekanisme atau cara yang digunakan oleh perangkat dalam menerima jaringan atau mengirim data melalui media komunikasi secara teratur dan terkontrol. Tujuan dari akses data ini adalah untuk menghindari terjadinya tabrakan atau konsilian, memastikan data sampai dengan benar, serta menjaga efisiensi dalam proses komunikasi jaringan. Next. Lalu akses data terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada akses data terkontrol atau token passing. Dalam mekanisme ini, perangkat-perangkat dalam jaringan bergiliran untuk mengirimkan data atau token, yaitu tanda atau izin khusus diberikan ke setiap perangkat secara urut untuk mencegah benturan data selama transmisi. Yang kedua ada akses berbasis persaingan atau CSMA atau CD. Semua perangkat dalam jaringan dapat mencoba mengirim data tanpa perlu menunggu giliran. Jika terjadi benturan atau kolisian, perangkat akan mendeteksi dan mengatur pengiriman ulang untuk memastikan data terkirim. Dan yang ketiga ada penanganan benturan. Protokol seperti CSMA atau CD dirancang dengan fitur untuk mendeteksi benturan di jaringan dan melakukan pengiriman ulang data sehingga memastikan efisiensi komunikasi meskipun ada banyak perangkat aktif. Next. Oke, yang terakhir ada mengatasi masalah akses data. Yang pertama, peran alamat MAC. Alamat MAC bertindak sebagai identifikasi unik setiap perangkat fisik dalam jaringan. Ini memastikan setiap perangkat dapat dikenali dalam lapisan tautan tanpa konflik. Yang kedua ada penggunaan alamat fisik. Alamat MAC digunakan pada lapisan data link untuk mengirim data ke perangkat yang benar, baik melalui unicast, multicast maupun broadcast. Dan yang terakhir adalah pentingnya sinkronisasi. Dalam jaringan dengan banyak perangkat, sinkronisasi akses data menjadi penting untuk menghindari benturan dan meningkatkan efisiensi transmisi. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 5 terkait protokol and model. Mungkin itu saja ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.